akhirnya ke museum juga. Ini kita lagi di Museum Air and Space. Yang paling terkenal di sini. Loh, tapi kok ditutup, Val? Kok emang ini sekarang hari apa sih? Sekarang bukannya... ini ada pengumumannya nih apa nih katanya ini? Semua museum Smithsonian di DC dan juga kebun binatang tutup karena government shutdown. Karena perlu pemerintah. Aku lupa karena ini kan juga biayanya dibiayai oleh pemerintah ya. Ya, kita udah di sini. Dan ini juga akan menjadi topik kita pada Apa Kabar Amerika episode kali ini. Saya Randy Wicaksana. Dan saya Valdia Baraputri. Dan saat kami merekam episode Apa Kabar Amerika, hari ini adalah hari ke-21 government shutdown atau penutupan kegiatan pemerintahan di Amerika Serikat. Dan jika ini terus berlanjut ya sampai malam nanti, ini akan menjadi government shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Waduh. Nah kalau misalnya ngomongin government shutdown yang sudah 21 hari lebih ini ya efeknya kan banyak ya. Karena banyak orang yang paling pertama nggak gajian. Karena hari Jumat ini harusnya adalah hari di mana para 800.000 federal workers ini atau pegawai pemerintah mendapatkan gaji mereka. Sayangnya hari ini mereka mendapatkan kabar buruk bahwa mereka tidak bisa mendapatkan gajinya sama sekali. Otomatis buat bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar sewa rumah. Jadi banyak federal worker yang meminta pengertian dari pihak apartemen, mungkin pihak pemilik rumah, pihak kredit card dan lain-lain untuk meminta pengertian mereka supaya nanti bayar segala tagihannya itu kalau governmentnya sudah buka lagi dan mereka sudah digaji gitu. Tidak hanya federal workers yang terdampak imbas shutdown ini, tetapi juga pemilik bisnis kecil misalnya yang memiliki restoran, yang memiliki food truck itu terdampak karena tidak ada pelanggan. Taksi-taksi di jalan, taksi-taksi online itu mereka tidak ada pelanggan. Banyak efek-efek yang lebih urgent lagi ya, Randy. Tadi kan mikro-mikro ya. Kalau skala besar banyak banget. Contohnya apa aja yang kamu punya? Misalnya seperti Food and Drug Administration yang kekurangan pekerja sehingga mereka mulai dari beberapa hari yang lalu itu menghentikan inspeksi rutin makanan di Amerika. Iya, jadi sekitar 41% pegawai dari FDA yang mau nggak mau nggak bekerja. Tapi ini mereka tetap beroperasi. Tapi yang ditakutkan adalah hal-hal seperti yang sifatnya urgent. Misalnya ada makanan outbreak yang kemudian mewabah. FDA ini kan punya peran sangat penting dalam hal itu ya. Tapi kata mereka yang kalau misalnya itu terjadi mau nggak mau nanti ada emergency call atau panggilan darurat untuk para pegawainya itu bekerja lagi-lagi tanpa bayaran. Terus ada juga ucapan-ucapan yang dilontarkan dari pegawai pemerintah lainnya yang terdampak seperti salah satu dari FBI yang baru ini menyatakan bahwa darurat keuangan akan berdampak juga kepada kondisi darurat keamanan nasional. Karena FBI sendiri ternyata 5.000 pegawainya mau nggak mau harus dirumahkan. Kemudian ngomong-ngomong soal keamanan ya Randy ya, keamanan di airport juga saat ini terimbas dari government shutdown karena sekitar 51.000 pegawai dari TSA atau Transportation Security Agency ini dirumahkan. Kemudian terdapat lonjakan pegawai-pegawai yang meminta izin sakit karena mereka sudah tahu bahwa tidak akan mendapatkan gaji gitu ya. Karena kekurangan tenaga ini, misalnya Miami International Airport terpaksa menutup satu terminalnya mulai akhir pekan ke-2 Januari karena kekurangan tenaga. Kemudian di Chicago O'Hare Airport juga terdapat antrian yang lebih panjang daripada biasanya karena kekurangan tenaga security di airport. Beberapa waktu lalu federal worker juga sempat berdemo ya Randy ini karena sudah saking gelisahnya karena mereka And I can have a garage sale that sells everything I own, and it won't be enough for 1 month. I'm struggling a lot right now. I'm not able to pay my rent. I've had to ask for an extension. Dari seluruh government shutdown impact atau imbas dari government shutdown itu, Trump tetap kekeh bahwa menekankan bahwa ada situasi krisis di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, dan sementara Demokrat juga menegaskan bahwa itu hanya kondisi yang dibuat-buat dalam tanda kutip ya karena Trump ingin meloloskan janjinya pada kampanye presiden 2016 lalu. Tetap mengotot minta 5,7 miliar Amerika Serikat untuk membangun dinding pembatas yang terbuat dari baja agar tidak bisa dilewati oleh para imigran ilegal. Nah, demikian informasi yang bisa kami kabarkan dari Amerika mengenai government shutdown. Saat ini dingin dengan situasi seperti tadi, terasa semakin dingin ya. Sedih banget ini. Walaupun berita-berita menjadi semakin hot ya Pak pemberitaan.
sebenarnya. Kita pamit undur diri dulu, saya Reno Caksana. Dan saya Valdia Baraputri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.